Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga dapat berjumpa meskipun via materi yang saya rekam ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait surveillance bencana. Oke, langsung saja untuk pengertiannya di sini. Surveillance adalah kegiatan analis yang sistematik dan berkesinambungan melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebar seluasan informasi untuk pengambilan keputusan dan tindakan segera. Jadi di sini surveillance sebagai contoh ya, simpelnya ada suatu kejadian, kemudian ada seorang surveillance datang di lokasi tersebut untuk mengambil datanya, kemudian mengolah data tersebut, kemudian setelah keluar hasilnya dapat mengambil keputusan apa yang harus segera dilakukan. Bisa juga kita terapkan kita sebagai seorang peneliti ya, rencana nanti Bapak Ibu akan melakukan penelitian skripsi, bisa mengambil data pada pasien mungkin yang mengalami sakit hipertensi ya, mungkin bisa kita tanyakan yang terkait dengan pola hidupnya, gaya hidupnya, kemudian kita olah datanya pada pasien tersebut, kemudian kita bisa membuat keputusan ya kira-kira apa yang perlu dirubah pada si pasien tersebut. Oke, selanjutnya ini untuk surveillance khususnya pada bencana ya. Di sini tujuannya adalah untuk mendukung fungsi pelayanan bagi korban bencana secara keseluruhan untuk menekan dampak negatif yang lebih besar. Nah, yang perlu kita garis bawahi, ini menekan dampak negatif yang lebih besar ya. Kemudian karakteristik sistem surveillance yang dibangun pada situasi bencana ialah sistem harus sederhana, kemudian harus sangat prioritas, dilakukan secara aktif dan intensif, melibatkan semua pihak, mengutamakan unsur kecepatan, didukung juga adanya respon yang cepat. Jadi surveillance bencana ini kita memerlukan dukungan semua pihak ya, dari atas sampai bawah, kompak. Kemudian yang terlalu penting adalah data-datanya harus akurat juga, kemudian datanya harus cepat. Jadi nanti saat mengambil keputusan juga bisa lebih cepat dan memberikan respon yang cepat pula. Selanjutnya bencana di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah natural disaster. Contohnya di sini gempa bumi yang sering terjadi ya, yang dulu sempat terjadi di Gunung Merapi, kemudian ada gunung di Jawa Timur. Kemudian ada di Sumatera, banyak sekali kejadian gempa bumi, kemudian gelombang tsunami, masih ingat kita di Aceh kemarin, kemudian gunung meletus ini ya. Kemudian bencana karena manusia, man-made disaster, misalnya adalah banjiran, kebakaran hutan, kerusakan sosial, dan pencemaran lingkungan. Oke, untuk kejadian penyakit sendiri di sini tugas surveillance bisa dari deteksi dini terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi perubahan faktor agen dan hostnya, selanjutnya mencermati kecenderungan penyakit, kira-kira apa yang akan timbul, dan yang terakhir adalah deteksi perubahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Surveillance kesehatan juga oleh Dinkes ya, sudah sering juga dilakukan 4 tahun sekali. Kalau Dinkesdas itu ya, itu ada 4 tahun sekali diperbarui terkait dengan kejadian penyakit dan sebagainya. Kemudian untuk di sini peran surveillance yang pertama adalah pengendalian penyakit menular KLB, kejadian luar biasa. Kemudian yang kedua adalah mempelajari riwayat alamiah penyakitnya, kemudian gambaran klinis dan epidemiologi sehingga dapat disusun program pencegahan dan penanggulangannya.
Kemudian yang ketiga, mendapatkan data dasar penyakit dan faktor risiko sehingga dapat diteliti kemungkinan pencegahan dan penanggulangan dan program nantinya dapat dikembangkan. Ya, jadi di sini surveillance hampir sama yang di depan tadi. Jadi kita ambil data, kemudian kita mencoba untuk membuat program untuk mencegahnya, gimana cara pencegahan penyakit tersebut, gimana cara penanggulangannya apabila sudah terjadi. Seperti itu. Kemudian untuk jangka panjangnya juga bagaimana untuk program nantinya yang akan kita buat atau kita kembangkan agar tidak terjadi KLB tersebut. Kemudian untuk selanjutnya apabila ini di situasi bencana ya, dari sisi surveillance di sini ada gempa, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Dari kejadian tersebut menimbulkan adanya korban langsung, bisa korban meninggal ataupun luka. Kemudian selanjutnya korban tak langsung baru saja akan diungsikan ya. Kemudian dari pengungsian tersebut harus kita tentukan juga dari kondisi yang normal sampai yang kondisi populasi yang rentan. Jadi kita nanti di survei mana-mana yang kondisi rentan ya, contohnya untuk anak-anak, ibu hamil, manula dan sebagainya. Selanjutnya untuk situasi bencana ini di penyakit menular ya, KLB, ini bisa ada korban langsung, sakit atau meninggal dalam waktu singkat. Selanjutnya di pencemaran bahan kimia, karena ada udara, air, dan tanah. Ini bisa mungkin di lumpur lapindo itu ya, ada pencemaran bahan kimia di tanah juga ya. Di situ ada korban langsung, bisa sakit ataupun meninggal dalam jangka yang panjang. Kemudian selanjutnya situasi bencana pada kejahatan manusia. Di sini mungkin bisa terjadi pada makanan, ada kandungan borak, formalin dan pewarna bahaya. Apabila si manusia ini mengonsumsi tersebut, tentunya akan mengakibatkan korban langsung. Di sini bisa menimbulkan sakit dan meninggal dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, bagaimana membangun sistem surveillance pada saat situasi bencana? Yang pertama adalah sistem sangat tergantung situasi bencana yang ada. Kemudian substansi sangat tergantung juga pada situasi bencana. Kemudian yang ketiga adalah proses surveillance berlaku umum. Yang pertama adalah harus mengumpulkan terlebih dahulu. Kita mencari datanya terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut. Kira-kira hasil dari pengumpulan data itu yang paling banyak apa? Coba kita untuk menganalisis terlebih dahulu, kemudian kita bisa lakukan untuk penyebaran luasan informasi untuk respon secara dini. Jadi mungkin dari pengumpulan kira-kira membutuhkan baju anak-anak, membutuhkan popok, membutuhkan kalau wanita bukan ini ya, untuk setiap bulannya datang, software dan sebagainya, ataupun minuman bersih, makanan, tempat tidur. Nah itu nanti bisa kita integrasikan dari hasil pengumpulan data tersebut. Selanjutnya, apabila di tempat pengungsian itu tidak ada MCK, tentu saja harus segera dibuatkan untuk membuat MCK ya, karena termasuk kebutuhan dasar juga. Sini contohnya untuk pembuatan MCK. Kemudian untuk prinsip penyelenggaraan surveillance untuk sistem kewaspadaan dini dan penyakit kejadian luar biasa. Yang pertama di sini adalah harus kita lakukan asesmen. Kemudian di sini kita harus perbaiki kondisi rentan. Selanjutnya di sini juga harus kita perbaiki juga untuk sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa. Kemudian ada respon, ada antisipasi dan penanggulangan KLB-nya. Jadi kalau yang ketiga adalah kesiapsiagaan menghadapi KLB ya. Kemudian ada penanggulangan juga untuk KLB.
Dan yang kita harapkan setelah ini semua dilalui tidak menjadi masalah pada kesehatan masyarakat. Jadi dimulai kita untuk asesmen harus kita perbaiki dulu untuk kondisi manusia yang rentan tadi yang dari anak kecil, balita, atau bayi, kemudian dari yang sudah renta, ibu hamil, kemudian sistem kewaspadaan dini dan bisa harus cepat responnya, dan adalah kesiapsiagaan menghadapi KLB. Dari 3 poin ini semoga nanti untuk kedepannya dalam penanganan sistem bencana ini bencana ini tidak menjadi masalah di kesehatan masyarakat. Oke, dari sini kita bisa lihat untuk wilayah ini peta pengungsian pada saat ada bencana kita harus lokalisasi seberapa banyak kira-kira penduduk yang mengungsi di wilayah tersebut, kemudian jaraknya apakah jauh atau dekat harus kita perhitungkan juga. Selanjutnya di sini untuk tahapan alamiah dan situasi bencana dan peranan surveillance dalam situasi bencana. Situasi normal di sini rutin ya untuk surveillance untuk melakukan sistem kewaspadaan dini. Kemudian kalau di ancaman kedaruratan harus ada respon cepat dan surveillance harus intensif ya terus menerus. Kalau saat terjadinya kedaruratan harus ada penyelidikan, penanggulangan dan surveillance intensif juga. Saat sudah normal, surveillance tetap melakukan kejadian rutin ya, sistem kewaspadaan dini. Jadi mungkin bisa kita ambil contoh juga saat terjadinya Gunung Merapi ya, itu mungkin juga membuat kaget juga karena itu hal yang baru juga di Jogja dulu sampai besar, dan tentunya saat ini untuk BPD di Jogja juga sudah lebih bagus, lebih baik dari tahun sebelumnya waktu kejadian Merapi tersebut, dimana untuk melakukan SKD ini sistem kewaspadaan dini ini masih terus berlangsung. Kemudian juga di sana sering juga dilakukan untuk menyalakan sirene untuk latihan ataupun tanda apabila ada lahar Merapi ya sebagai latihan. Kemudian juga ada pendidikan secara langsung dari ke masyarakat luas. Selanjutnya untuk kegiatan surveillance intensif pada situasi bencana, yang pertama adalah harus analisis data pelayanan pengobatan, obat ya sangat penting. Kemudian harus juga faktor risiko, laporan berkala situasi darurat, kemudian laporan berkala untuk upaya penanggulangan, laporan dari masyarakat dan hasil wawancara. Kemudian dari hasil surveillance intensif ini harus kita kaji terus menerus, kemudian informasi terus menerus pada tim penanggulangan. Kemudian untuk di sini untuk prioritas kajian awal pada status epidemiologi, di sini adalah yang pertama adalah perkembangan penyakit, potensi KLB, kemudian terkait dengan makanan dan gizi, ada imunisasi, ada air, ada sanitasi, status pelayanan kesehatan darurat, ekonomi sosial, politik, keamanan, transportasi dan komunikasi. Nah, dari hasil kajian awal ini ancaman yang paling darurat bisa kita ambil contohnya adalah penyakit menular, kemudian ada pneumonia, ada gizi dan pelayanan kesehatan. Kemudian untuk pengungsi kelompok rentan harus kita sendirikan juga ya, dari bayi, ada anak balita, ada orang tua sendiri, ada keluarga dengan kakak wanita, ibu hamil dan melahirkan. Dan untuk pengungsi rentan di sini ada yang padat, kemudian harus bagaimana kita agar tidak terkumpul melebihi kapasitas ya. Kemudian ada jumlah besar satu di lokasi,
ada pengungsi yang terisolir, yang mungkin jembatan rusak, jalan yang rusak dan sebagainya. Kemudian ada yang tanpa informasi, tanpa pengelola, dan penipuan data juga bisa. Ini contoh untuk lokasi pengungsian. Dibuat sementara guys, pengungsian. Nanti kalau ini risiko juga bila hujan, bagaimana penanganannya. Ini dibuat tanggul agak lebih tinggi ya di sekitar di luar tendanya. Oke, ini untuk langkah-langkah awal untuk surveillance penyakit di daerah bencana. Pengumpulan data yang pertama bisa kita ambil data terkait data yang mengalami sakit, kematian. Kemudian ada jenis data di sini. Jenis data yang pertama bisa kita ambil untuk register untuk pada korban ini terkait dengan penyakitnya kira-kira apa. Kemudian ada rekapitulasi hasil harian penyakit, ada laporan mingguan penyakit, ada harian kematian dan sebagainya. Selanjutnya kita lakukan pengolahan dan penyajian data, kemudian kita analisis, interpretasi, dan penyebarluasan informasi kepada tim penanggulangan. Sebagai contoh, ini untuk register harian penyakit pada korban bencana. Ini untuk di contoh waktu gempa bumi di Aceh dulu. Kemudian ini untuk penyakit, kita bisa kelompokkan umur juga, mungkin di rentang 1-5 tahun, di atas 5 tahun. Untuk kelompok rentan yang anak-anak, biasa juga untuk tentang pada lansia juga bisa. Ini untuk register harian kematian korban bencana, bisa kita tulis sebagai nama, kemudian nama kakak, umur, laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya, kemudian ada alamat, tanggal kematian, sebab kematian, mungkin karena sakit atau mungkin karena kekurangan makanan, seperti itu ya. Bisa sebagai evaluasi tim pengelola bencana juga. Oke, lanjut. Nah, ini untuk upaya pencegahan, upaya penanggulangan bencana. Yang pertama adalah pra bencana. Jadi sebelum terjadinya bencana, langkah baiknya kita lakukan ini, beberapa tindakan ini. Yang pertama adalah kelembagaan atau koordinasi yang solid, kemudian ada SDM atau petugas kesehatan yang terampil secara medik dan sosial dapat bekerjasama dengan siapapun. Kemudian harus ketersediaan logistik seperti bahan, alat, dan obat. Ini harus sudah ada ini di tempat penitipan, di mungkin ada BPBD juga, tapi harus dicek juga ya, takutnya harus dikontrol ya. Mungkin sudah kadaluarsa saat terjadi bencana harus dikasih, nanti malah menyebabkan penyakit atau keracunan juga pada orang. Kemudian harus ketersediaan informasi tentang bencana seperti daerah rawan dan berisiko karena dampak, serta adanya kesediaan jaringan kerja lintas program dan sektor. Jadi harus kita berikan informasi juga di wilayah tersebut, daerah rawan, kira-kira kalau seandainya bencana harus melakukan tindakan apa, harus pergi ke arah mana. Saat ini sudah ada ya untuk lokasi mungkin jalan evakuasi ya, terutama di Gunung Merapi sudah ada jalan evakuasinya, harus ke sana, sudah bagus juga jalannya. Jadi sudah sebagai upaya untuk penanggulangan pra bencana. Selanjutnya, saat terjadinya bencana, rapid health assessment dilakukan pada hari H, kemudian setelah sampai 3 hari setelah bencana. Jadi untuk assessment paling lama 3 hari. Selanjutnya untuk di pasca bencana, dari hasil rapid health assessment tadi, kita harus bisa melakukan langkah seterusnya ya. Kemudian juga untuk contohnya untuk penyakit tifoid, mungkin ada penyakit kesehatan dasar, ada surveillance masyarakat, dan memperbaiki kesehatan lingkungan seperti air bersih, sanitasi, makanan, dan pengolahan sampah. Mungkin yang kita perhatikan adalah kebutuhan dasar manusia ya, jadi mungkin juga dengan
makan, minum, kemudian juga buang air besar, bisa juga dengan terkait istirahat ya, tidur bisa kita siapkan. Kemudian untuk pos kesehatan penting di lokasi pengungsian harus pos kesehatan ini harus 24 jam juga, harus kita sediakan obat-obatan dan juga tim medis jangan sampai terlalu capek juga, harus kita siapkan juga untuk rotasi untuk pos kesehatan, jangan sampai malah yang sakit juga sebagai tim kesehatan nanti malah tidak ada yang akan mengobati, seperti itu. Dan untuk pengorganisasian pos kesehatan di sini ya bisa kita baca dari LSM, dari dinas, mungkin dari luar kota juga bisa kita minta bantuan di perbatasan, mungkin dekat dengan kabupaten sebelah, provinsi sebelah, kita bisa minta bantuan untuk tim kesehatan. Ini hanya contoh untuk pengisian data tadi, bisa Bapak Ibu belajar sendiri terkait dengan form pengisian seperti itu. Oke, mungkin ini untuk materi yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa Bapak Ibu review kembali. Ini ada sedikit pertanyaan ya, nanti bisa Bapak Ibu belajar juga. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.